Coach Atar adalah seorang konsultan manajemen, proyek berpengalaman, dan instruktur utama dari program Project Management One-on-One ini. Pak Atar sendiri memiliki latar belakang yang kuat dalam IT dan saat ini fokus di bidang project management di berbagai industri di Indonesia, baik itu private sector, private company, maupun BUMN. Dengan sertifikasi profesional yang dimiliki oleh Coach Atar seperti PMP, PMI SCP, dan PMOCP dari PMI, PSM1, PSM2, dan PSPO1 dari Scrum.org, hari ini Coach Atar akan berbagi wawasan dan pengalamannya yang cukup luas mengenai metodologi Agile dan Waterfall, dan kami harapkan Bapak dan Ibu bisa ikut berpartisipasi dengan bertanya melalui kolom chat yang yang ada di layar Bapak dan Ibu sekalian. Saat ini sedikit info khusus untuk peserta webinar yang hadir hari ini, yaitu Bapak dan Ibu, kami memberikan diskon 20% untuk program lengkap Project Management 101 yang akan diselenggarakan secara onsite di kampus Prasetya Mulia Cilandak tanggal 10 dan 11 September 2024. Dan diskon ini akan berlaku mulai dari hari ini sampai tanggal 4 September 2024. Untuk info lebih lengkap, nanti akan kita berikan pada akhir acara ini. Jangan lupa juga ya Pak dan Bu, untuk mengajukan pertanyaan di fitur chat. Karena nanti akan ada sesi Q&A. Kepada Coach Atar, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Fani. Ya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Senang hadir di sini. Bapak Ibu di siang hari ini bersedia ya untuk ikut webinar yang akan berlangsung sekitar 1 jam ya. Di mana 30 menit pertama saya akan sharing mengenai project management seperti yang Mbak Fani sampaikan. Kemudian nanti 30 menit sisanya kita akan diskusi ya. Pasti nanti banyak pertanyaan nih dari Bapak Ibu dan kita akan diskusikan. Saya akan mulai dengan memberikan pernyataan ya Bapak Ibu sekalian bahwa project itu ada di mana-mana. Ada di sekeliling kita, Bapak Ibu sekalian project. Oleh karena itu sangat penting sekali buat kita semua memahami bagaimana mengelola pekerjaan yang disebut sebagai project. Oleh karena itu kita mulai dulu aja dengan mencari arti kata apa itu project. Karena kursus kita atau training kita ini berbicara mengenai Project 101, berarti konteksnya adalah pengenalan mengenai project management, yang kemudian akan kita explore dari sisi metodologi yang tadi disampaikan, apakah metodologi waterfall, atau sering disebut dengan conventional project management, atau metodologi agile yang sifatnya lebih adaptif terhadap perubahan-perubahan selama proyek dijalankan. Proyek ada di mana-mana. Bagaimana mengelola proyek yang baik? Kita harus mengenal dulu seperti apa sih proyek. Kita lihat, ini ada gambar, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah contoh ya proyek. Konser musik adalah proyek. Kemudian apalagi contoh proyek lainnya? Baru-baru ini kita merayakan hari ulang tahun negara kita, 17 Agustus. 17-an juga adalah proyek. Ya Bapak Ibu sekalian, kita lihat Panjang Pinang, mungkin di antara kita Bapak Ibu adalah panitia 17-an di rumahnya, di kompleknya. Bapak Ibu pernah mengelola proyek berarti, ya, dalam konteks 17-an sebagai panitia. Contoh lainnya selain 17-an, proyek yang lagi ramai dibicarakan, bahkan ini bukan hanya proyek, ini adalah mega proyek yang nggak mungkin dikerjakan dalam 1-2 tahun, tapi ini adalah multi-years, bahkan disampaikan akan baru beres mungkin 1 dekade, 10 tahunan. Tapi salah satu milestone yang sudah dicapai dari proyek IKN ini, Ibu Kota Nusantara, yaitu adalah 17-an. Ini adalah proyek. So, kita harus cari benang merahnya. Kenapa 17-an disebut proyek? Kenapa konser musik adalah proyek? Dan kenapa membangun Ibu Kota Nusantara, IKN, itu juga adalah proyek? Ternyata ada pekerjaan-pekerjaan yang memiliki
karakteristik yang sama di mana pekerjaan tersebut bisa dikelola sebagai proyek. Nah, apa sih persamaan di antara mereka? Ya. Nah, kalau kita bisa memahami pekerjaan-pekerjaan yang memiliki karakteristik proyek, kita jadi lebih aware mengenai hal-hal yang perlu diantisipasi ketika kita melakukan pekerjaan tersebut. Apa saja sih kemiripan di antara konser musik, 17-an, membangun ibu kota Nusantara? Ternyata ada yang sama. Ada 4, ya. Ada 4 hal yang sama di antara pekerjaan-pekerjaan yang disebut sebagai proyek. Yang pertama adalah proyek itu atau pekerjaan itu harus memiliki batasan waktu atau temporary. Ada awal dan ada akhir. Setiap proyek selalu dimulai dan diakhiri. Biasanya kalau kita mulai bentuknya adalah seremonial, mungkin kick off meeting, mungkin Bapak Ibu pernah menghadiri kick off meeting, mungkin juga pernah memimpin kick off meeting, dan tentu di akhir proyek ada seremonialnya juga. Misalnya apa? Gunting pita, atau mungkin sekedar makan-makan. Itu adalah suatu milestone, ya, dari pencapaian akhir dari suatu proyek. Jadi proyek ada awal dan ada akhir. Berikutnya apa lagi sih karakter kedua dari pekerjaan yang kita bisa kelola sebagai proyek? Yang kedua adalah unik. Proyek menghasilkan produk yang tidak pernah ada yang sama dari yang lain. Contoh kita bisa lihat konser musik. Konser musik mungkin penyanyinya sama, tapi tetap berbeda. Apakah perbedaannya? Lokasinya berbeda. Katakanlah konser musiknya di lokasi yang sama. Kenapa tetap unik? Nggak akan mungkin konsernya di lokasi yang sama, penyanyinya sama, penontonnya sama, nggak akan mungkin. Dan waktunya juga pasti berbeda, nggak mungkin sama. Itu konser musik. 17-an bagaimana? 17-an kan lombanya sama-sama mulu, Coach. Misalnya lomba makan apa? Makan kerupuk, lomba balap karung, kan sama-sama juga. Yes, sama, tapi waktunya berbeda. Ya, lomba tahun ini dengan tahun lalu berbeda. Berbeda dari sisi apa? Kalau lombanya tetap sama, hadiahnya mungkin berbeda, pesertanya mungkin berbeda, cuaca mungkin berbeda. Jadi tetap lomba 17-an tetap adalah unik. Ibu kota negara IKN juga pasti unik. Nggak akan mungkin ada pembangunan yang sama juga di negara yang sama, gitu. Ya. Jadi ketiga contoh tadi tetap adalah unik. Karakter ketiga dari suatu pekerjaan yang bisa kita kelola sebagai proyek adalah harus ada hasil. Kalau konser musik bagaimana? Konser musik mungkin hasilnya adalah revenue buat panitia, mungkin hasilnya adalah keamanan, zero accident, mungkin hasilnya adalah penyanyinya makin populer, mungkin hasilnya juga penonton happy, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, yang namanya result harus ada ukurannya. Sama juga dengan 17-an, mungkin adalah laporan keuangan sebagai indikator keberhasilan atau result dari suatu acara 17-an. IKN juga sama, harus ada hasilnya yang bisa diukur dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau pekerjaan kita bisa kita ukur, artinya pekerjaan kita bisa kita kelola sebagai project. Yang terakhir bagaimana? Yang terakhir adalah uncertainty. Bahwa setiap pekerjaan, terutama yang dalam konteks uncertainty, ketidakpastian, itu harus dikelola sebagai project. Kenapa harus dikelola sebagai project? Karena di balik uncertainty ini ada suatu aspek yang sangat-sangat krusial dalam project yang disebut sebagai risiko. Dalam program Project Management 101, kita akan membahas seluruh aspek dalam project, termasuk dalam konteks risiko suatu project. Ya. Nah, berbicara risiko, project management, apakah itu waterfall atau agile, atau kalau Bapak Ibu belum familiar dengan istilah itu, project pada dasarnya adalah suatu pekerjaan yang memiliki risiko.
Kurva ini adalah kurva risiko, dan kurva ini sangat krusial dan banyak yang tidak menyadari. Kurva ini memiliki dua dimensi, sumbu mendatarnya adalah waktu, dari awal sampai akhir, dan sumbu vertikalnya adalah risiko. Di mana ketika proyek baru dimulai, risiko justru paling tinggi. Kenapa? Balik kepada karakter dari proyek yang terakhir, yaitu banyak ketidakpastian. Ketidakpastian ini harus dikelola di dalam proyek. Kenapa? Karena biasanya project manager atau orang yang terlibat di dalam proyek, ketika baru memulai proyek, nggak sadar bahwa risiko paling tinggi. Risiko kegagalan paling tinggi di awal proyek. Kok bisa sih, Coach? Bisa. Contohnya apa? COVID-19. Ketika awal-awal pandemi, banyak ketidaktahuan, banyak uncertainty. Kita nggak tahu misalnya, kita mesti pakai masker nggak sih? Atau nggak pakai masker? Apakah kita perlu sesering itu cuci tangan? Apakah kita perlu hand sanitizer setiap saat? Masker apa sih yang paling cocok? Apakah saya harus disuntik vaksin atau enggak? Kalau saya misalkan terpapar virus COVID-19, saya mesti ngapain? Apakah isoman atau rumah sakit? Harus pakai apa? Banyak ketidaktahuan. Tapi lama-kelamaan, risikonya turun. Kenapa? Sudah mulai tahu manusia bagaimana menghandle risiko terpapar COVID-19. Dulu kita mengenal istilah 3M. Apa tuh 3M, Bapak Ibu? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Bahkan ada tambahannya sampai 5M. Apa tuh kalau nggak salah, eh, jangan berada di kerumunan, ya menjauhi kerumunan. 1M-nya lagi apa tuh? Saya nggak tahu. Mungkin bisa tulis di kolom chatnya ya Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Risiko makin lama makin turun. Dulu mungkin kalau orang kena COVID-19 langsung panik satu keluarga. Kalau di saat-saat akhir pandemi, kalau kena COVID-19 ya udahlah isoman aja, ya udah deh istirahat aja, tidak ada kepanikan. Artinya apa? Risiko di dalam proyek cenderung menurun di akhir proyek. Di awal proyek banyak yang belum pasti. Oleh karena itu, kita harus was-was ketika proyek baru dimulai. Gitu. Ya, jadi ini adalah salah satu hal yang sangat kritikal di dalam suatu proyek, yaitu di awal proyek. Karena pada dasarnya setiap proyek selalu berisiko. Kita menghadapi suatu pekerjaan yang unik, yang tidak pernah ada yang sama di dunia ini. Oleh karena itu, kita harus aware akan ada hal-hal baru yang akan menantang kita, dan kita harus siap dengan menghadapi hal-hal baru tersebut. Jadi, project manager itu satu paket dengan kata problem manager. Harus siap menghadapi masalah yang akan muncul di dalam project. Kenapa? Karena unik. Ya, selalu ada hal-hal baru. But then at the same time, menurut saya pekerjaan sebagai project manager menarik. Karena kita melihat hal-hal baru, kita grow jadinya. Karena kita selalu menghadapi hal-hal yang unik ya sepanjang project berlangsung. Nah, bagaimana kita menyikapinya ketika risiko paling tinggi di awal project? Nah, salah satu cara yang paling umum adalah dengan melakukan yang namanya manajemen risiko. Yang kedua bagaimana? Yang kedua adalah menyadari mengenai biaya. Karena kalau risiko paling tinggi di awal, biaya untuk memberikan dampak secara project agar bisa berprogres, ternyata biaya perubahan paling tinggi di akhir project. Jadi spending kita di awal project masih sedikit, tapi lama-kelamaan akan tinggi. Apalagi ketika project-nya sudah mau selesai, ada perubahan ruang lingkup project. Ini akan menjadi krusial. Gitu. Jadi kalau kita mau berubah, sebaiknya di mana, Bapak Ibu sekalian? Di awal project, karena cost of change-nya masih rendah. Nah, terlepas cost of change-nya yang juga akan kita bahas di saat project management one-on-one, karena ini adalah salah satu aspek dalam project, kita harus mengetahui bagaimana dua metode yang tadi disampaikan, apakah itu waterfall atau agile, menyikapi kurva tersebut. Kita mulai dulu dengan project management yang konvensional. Kita lihat ya, project management konvensional punya kitab sucinya, namanya PMBOK. Dalam project management one-on-one, kita referensinya adalah buku PMBOK Guide,
versi ke-6, walaupun sudah ada versi ke-7 Bapak Ibu sekalian. Kenapa sih ke-6 yang kita pakai, Coach? Karena PMBOK 6 masih berbasis proses. Ketika kita belajar sesuatu berbasis proses, sudah ada framework-nya, mudah untuk dipelajari dan mudah untuk diimplementasikan. Sedangkan PMBOK yang terbaru, edisi ke-7, ini value driven, sehingga tidak ada proses di sana. Dengan hilangnya konsep proses dalam PMBOK ke-7, untuk implementasinya jadi nggak simple, ya, agak perlu adjustment. Walaupun kontennya juga sebenarnya bagus, tapi kurang implementatif. Jadi kita dalam Project Management 101 nantinya kita tetap menggunakan buku ke-6 gitu. Apa sih isi buku ke-6? Tadi saya sampaikan mengenai cost, ya, kita ngomongin risiko. Ternyata isi dari PMBOK 6 ini berbasis proses, ada 49 proses. Terbagi di antara 5 proses grup yang berwarna merah di tabel ini, dan juga yang berwarna kuning, ya, merupakan baris-baris. Yang tadi saya sampaikan, risiko paling tinggi di awal project. Bagaimana sih buku PMBOK Guide ini menyarankan kita dalam mengelola project? Ada suatu aspek dalam project atau yang disebut dengan knowledge area yang namanya adalah risiko. Kita apain nih risiko yang paling tinggi di awal project? Gitu. Kemudian bagaimana dengan cost of change-nya yang tinggi di akhir project? Ada salah satu knowledge area yang disebut dengan project cost management. Ada berapa knowledge area? Ada 10. Apakah kita akan bahas 10-10-nya? Sebenarnya tidak. Kita akan bahas yang paling penting saja. Gitu. Apa saja? Scope, schedule, cost, dan juga adalah risiko. Yang lainnya seperti apa sih di antara 10 knowledge area ini? Ada quality, ada resource, communication, ada procurement, dan juga ada stakeholders management. Gitu ya. Nah, berbicara waterfall method atau conventional project management, ada salah satu teori yang paling utama ya yang harus dikenal. Yang namanya triple constraint. Saya yakin sebagian besar dari Bapak Ibu sudah mengenal triple constraint. Tapi yuk kita explore ya lebih lanjut mengenai teori ini. Teori ini mengatakan bahwa project dibatasi oleh 3 faktor utama. Apa saja sih faktor utamanya? Pertama adalah ruang lingkup, kemudian adalah time atau schedule, dan berikutnya adalah cost di dalam project. Ketiga sisi ini saling berkaitan, di mana perubahan dari salah satu variabel ini itu akan berdampak ke yang lain. Dan menariknya, kalau kita membuat suatu project plan, ada yang harus kita kunci pertama-tama di antara 3 komponen ini. Yang manakah yang harus kita kunci pertama-tama? Yang kita kunci adalah ruang lingkup. Ketika kita berhasil mengunci ruang lingkup, artinya ruang lingkupnya sudah nggak berubah-ubah, kita bisa menyusun project schedule. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sih untuk mengerjakan ruang lingkup tersebut? Dan juga kita bisa mengestimasi biayanya butuh berapa. Gitu. Perubahan scope atau ruang lingkup akan menyebabkan time dan cost juga ikutan berubah. Gitu. Sehingga project management pada umumnya punya KPI. KPI-nya apa? Project-nya on scope, on time, dan on budget. Tercermin dari triple constraint yang ada di sini. Gitu. Terus, apakah cukup hanya triple constraint? Tidak. Triple constraint adalah constraint utama. Ada constraint-constraint lainnya. Salah satunya adalah di tengah ini. Apakah itu? Adalah kualitas dari project atau kualitas dari produknya kita. Kualitas ini juga terkunci ya dari scope, time, dan juga cost. Nah, project management identik dengan project schedule. Saya yakin sebagian besar dari Bapak Ibu juga pernah membuat project schedule. Tampilannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Benar nggak sih? Ya. Sebelah kiri adalah ruang lingkup atau pekerjaan yang mau kita selesaikan dalam suatu project. Dan kolom kanan dan seterusnya adalah waktu. Hari pertama, hari kedua, mungkin juga satuannya minggu, W1, W2, dan seterusnya. Kita akan mapping ya. Scope pertama atau task 1 dikerjakan di hari keberapa, task kedua hari keberapa, hari ketiga, task ketiga di hari keberapa, keempat, kelima, dan seterusnya sampai dengan selesai.
Project schedule ini bagus sekali karena kita punya semacam visibility. Setiap task akan dikerjakan kapan. Dan nggak cuma itu aja Bapak Ibu sekalian, yang paling menarik adalah kita bisa melihat dependensi dari setiap task. Kalau di monitor ini terlihat bahwa dependensinya bersifat sequence. Artinya task 1 selesai, baru task kedua. Task kedua selesai, baru task ketiga, baru task keempat, dan task kelima. Hubungan antara task-task ini ditandai dengan tanda panah di antara kotak-kotak yang ada di sebelah kanan. Gitu. Dependensi atau ketergantungan yang bersifat sequence. Ini adalah scope, ini adalah time dan schedule. Saya yakin ini sudah pada familiar. Gitu. Nah, dengan kita membuat project schedule seperti itu, kita pada dasarnya adalah berusaha menyikapi risiko yang tinggi di awal project. Sehingga kita tahu kapan mengerjakan apa. Dari situ kita bisa mengunci waktu orang-orang, mengunci ruang lingkup, yang make sure orang-orang pada aware tugasnya apa dan kapan mau dikerjakan, dan seterusnya. Ini adalah usaha project management agar risiko yang tinggi di awal project bisa dimitigasi supaya risikonya tidak terlalu tinggi. But then again, risiko akan selalu ada. Tapi paling nggak di awal project sudah berhasil kita mitigasi dengan membuat perencanaan. Karena ada istilah setengah keberhasilan ada di perencanaan. Tapi apakah cukup, Bapak Ibu sekalian? Well, selama ribuan tahun, konsep kerja kayak gitu cukup. Contohnya apa? Kita lihat di monitor, ini adalah salah satu keajaiban dunia, yaitu adalah Great Pyramid of Giza. Nggak usah jauh-jauh kita ke Mesir, di negeri tercinta kita juga ada bukti bahwa Candi Borobudur menandakan bahwa nenek moyang kita seorang project manager. Ya. Apalagi di era modern, Burj Khalifa sebagai gedung pencakar langit tertinggi di dunia saat ini. Mungkin nanti akan ada lagi yang lebih tinggi. Konsep kerjanya sama. Mereka pasti bikin project plan, bikin timeline, bikin schedule, bikin SOW, dan lain-lain. Tujuannya apa? Memitigasi risiko di awal project. Selama ribuan tahun manusia sudah merasa cukup dengan metodologi yang seperti itu. Stabil, proven, buktinya ada hingga hari ini. Tapi apakah cukup? Karena kita masuk era perubahan, Bapak Ibu sekalian. Perubahan apa? Perubahan masuk ke era digital. Apakah metodologi waterfall cukup kita bisa gunakan agar project-project bisa selesai on time? Atau bagaimana? Apakah konsep kerja digital mempengaruhi bagaimana project management dijalankan? Kita akan lihat berikutnya. Nggak usah jauh-jauh ke project management, kita lihat ke diri kita sendiri. Ini ada angka 40. Apa arti angka 40? Berdasarkan penelitian, orang-orang kantoran, Bapak Ibu sekalian, rata-rata setiap 40 detik akan mendapatkan notifikasi di smartphone. Betul nggak? Coba cek yang tadi fokus dengerin saya, handphone-nya nggak kepegang, coba lihat handphone-nya. Udah ada notifikasi belum? Yang mungkin lagi on the way pulang kantor atau lagi di jalan, handphone-nya nggak dipegang selama, let's say, 10 menit, ada notifikasi nggak? Kemungkinan besar ada notifikasi. Zaman sekarang, zaman digital, rata-rata kita punya 40 detik untuk konsentrasi tanpa ada notifikasi. Rata-rata loh ya. Bukan berarti semua orang kayak gitu, tapi rata-rata. Efeknya apa sih kalau semua orang kayak gini? Efeknya adalah attention span kita rendah. Kestabilan perencanaan kita loh nih, sehari-hari, kestabilannya rendah. Bisa berubah-ubah. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, kita harus sadari bahwa gaya hidup digital mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Dan juga, dalam konteks yang lebih luas, mempengaruhi kehidupan semua orang dan project management. Apabila kita masih mengandalkan project schedule seperti ini,
kita akan menghadapi kesulitan ketika tiba-tiba ada disrupsi di tengah jalan. Misalnya ada task yang baru masuk, baru kepikiran, regulasi baru, permintaan dari top manajemen. Banyak hal-hal yang men-trigger perubahan ruang lingkup di dalam proyek. Banyak sekali. Ya. Ketika ada perubahan, apa yang kita harus lakukan? Ya kita akan mengubah timeline. Yang berwarna merah mau kita taruh mana nih? Apakah paralel? Atau kita geser yang task ketiganya? Atau bagaimana? Kita harus masukin itu semua. Ini namanya change management procedure. Mengelola perubahan di dalam proyek. Kalau yang terjadi 1-2 perubahan, oke lah. Tapi kalau kita menghadapi proyek di mana scope-nya susah kita kendalikan, karena banyak external factors, akhirnya yang terjadi adalah kita nggak mengerjakan proyek, Bapak Ibu. Kita sibuk ngurusin project schedule tersebut. Kita sibuk mengupdate project schedule. Kita sibuk mengelola perubahan. Kapan eksekusinya? Sehingga, Bapak Ibu sekalian, efeknya dramatis. Kita sibuk dengan administratif, real pekerjaannya terseok-seok. Sekarang perusahaan investasi duit untuk melengkapi administratif saja atau mengeksekusi proyek. Harusnya dua-duanya. Tapi kalau lebih berat ke sini, efeknya perusahaan tidak jadi kompetitif. Kenapa nggak kompetitif? Karena proyeknya nggak bisa selesai-selesai. Karena sibuk ngurusin beginian atau administratif. Harus ada cara lain supaya kecepatan kita dalam mengadres perubahan-perubahan lebih baik daripada dengan konsep-konsep administratif tadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke metode kedua, kita simpulkan dulu. Waterfall method nggak ada yang salah. Tapi sekarang paradigma berubah. Kita harus aware kapan menggunakan ini. Waterfall method adalah metodologi project management yang kita kenal sudah ribuan tahun. Yang sudah proven. Tapi kita harus aware, ini bagus untuk pekerjaan yang requirement-nya stabil. Nggak ada perubahan. Ya, little to no change. Rendah. Jadi kita nggak sibuk dengan administratif, ngubah-ngubah schedule, melengkapi dokumen, dan lain-lain. Dan we have plenty of time. Kita nggak dikejar-kejar waktu. Kalaupun kita dikejar-kejar waktu, kita masih punya cara untuk memundurkan timeline tanpa konsekuensi yang signifikan. Jadi pas kita menggunakan waterfall method. Terus bagaimana dengan agile method? Mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan indikasinya kapan kita menggunakan agile method. Agile method, kata kuncinya adalah cara kerja memanage project di mana tingkat perubahannya tinggi. Karena kita hidup di era yang sering disebut dengan istilah VUCA, volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity, di mana yang namanya perubahan itu konstan, sesuatu yang pasti terjadi. Gitu. Di era waterfall, perubahannya masih bisa kita kendalikan. Di eranya digital, sulit kita kendalikan. Nah, bagaimana kita coba menyikapinya? Kita nggak bisa langsung ngomongin PMBOK, buku yang tadi, project scope management, project schedule, risiko. Kita belum bisa ngomong ke sana. Karena kita harus memulai dengan mengubah mindset. Mindset apa? Nah, untuk mengilustrasikannya, saya ada gambar sebagai berikut, Bapak Ibu. Ini gambar andalan saya nih. Nanti kalau ikut project management one-on-one, lihat gambar ini lagi nih. Ada seekor rubah dan seekor kelinci. Dua-duanya punya goal yang sama. Apakah itu? Goalnya adalah ingin membuat halaman. Nah, rubah ngomongnya bagaimana? Rubah sebelum melakukan pekerjaan, dia brainstorming. Gue mau ngapain ya? Sedangkan kelinci mungkin mikirnya sebentar, langsung memulai. Ya, mulai untuk menggali tanah. Gitu. Berikutnya bagaimana? Si rubah masih mikir, habis gue melakukan yang tadi, gue mau ngapain lagi ya? Dia sibuk membuat project schedule seperti tadi kita buat. Ya. Sedangkan kelinci bagaimana? Fokus. Ya, yang kepikiran sama dia setelah itu ngapain? Oke, gue mulai nanam benihnya deh. Kemudian di saat rubah masih sibuk mikir-mikir, dia ngelihat, dia ngintip.
halamannya si kelinci. Loh, udah jadi aja. Terus apa sih rahasianya? Kelinci bilang, ya nggak ada rahasia ya. Kalaupun rahasia, ya jangan overthinking deh. Langsung mulai aja. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mindset yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika kita ngomongin project, kita berbicara mengenai kecepatan dan kita bicara mengenai mindset. Mindsetnya harus gercep, gitu ya. Nah, bagaimana mindset gercep? Ini ada manifestonya. Ya, manifesto Agile Software Development, ya, bahwa kalau kita mau gercep, kita harus mengadakan interaksi, kita harus kolaborasi, kita harus adaptif. Dan ada juga yang namanya prinsipal-prinsipalnya, ada banyak prinsipalnya. Ya, kita nggak usah bahas semuanya, kita simpen nih buat training nanti, gitu ya. Sehingga Agile itu adalah kombinasi dari mindset dan practices. Yang tadi adalah mindset, bagaimana mempraktekkan mindset-nya seperti si kelinci, praktisnya ada banyak. Yang paling populer adalah Scrum Framework. Jadi kalau orang mengatakan, kita udah agile nih, maksudnya kita mempraktekkan Scrum Framework, gitu. Dalam Project Management 101, kita akan belajar juga apa itu Scrum Framework, bagaimana kita mempraktekkan agile method, gitu ya. Nah, berikutnya, triple constraint bagaimana kalau di agile? Nah, ini paling menarik menurut saya. Kalau waterfall, segitiga kayak gini. Di mana yang warna merah itu ada artinya by the way. Artinya warna merah itu harus dikunci atau sifatnya fix. Time dan cost yang menyesuaikan dengan scope yang dikunci. Kalau di agile dibalik Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita punya mindset bahwa akan ada perubahan di dalam project, kita nggak bisa selalu menolak perubahan sehingga trade off. Ya, trade off kita beradaptasi terhadap perubahan, trade off-nya adalah time dan cost-nya kita kunci. Oleh karena itu di Agile, project selesai nggak selesai, bukan SOW-nya selesai. Apabila waktunya sudah habis, maka project-nya harus dikatakan selesai. Ini tentu akan menarik kalau apabila Bapak Ibu punya kontrak dengan pihak lain, konsultan, di mana project-nya mesti kelar ketika semua SOW-nya mesti kelar. Gitu. Kalau kayak gitu bagaimana case-nya? Ya mungkin nggak perlu pakai Agile. Terus di mana kita pakai Agile? Kita akan bahas. Tuh ya. Jadi saya mau mulai dengan sprint. Sprint adalah waktu yang dikunci. Sehingga apapun yang mau kita kerjakan masih beres selama satu sprint. Sprint pada umumnya 2 mingguan. Gitu. Ada juga menggunakan 4 mingguan. Terus bagaimana kita mengerjakan di dalam suatu sprint? Kita mengambil quotes dari Steve Jobs. Kita masih nggak tahu mau ngapain. Ya, kita bikin sesuatu, kita validasikan. Gitu. Mungkin Bapak Ibu yang background-nya sipil, construction, ini sulit diterapkan, tapi saya juga konsultan di salah satu BUMN karya. Saya pernah mempraktekkan ini, tapi memang bukan untuk proyek sipilnya. Ya, nanti kita akan bahas mungkin ya, seperti apa sih konteksnya. So, contohnya adalah saya mau bikin toko kue. Saya mau bikin menu kue. Saya nggak tahu menunya apa, tapi saya mau bikin toko kue. Nah, bagaimana caranya? Kalau caranya si rubah, dia akan melakukan market research, dia akan analisa kue-kue yang lagi tren itu apa, dia akan analisa bahan-bahannya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kalau konsep kerjanya si kelinci enggak kayak gitu. Bikin dulu aja yang paling gampang, cupcake. Kita bikin cupcake, start simple. Selama 2 minggu bikin cupcake, kemudian validasikan apakah orang-orang suka cupcake dan apakah orang-orang punya feedback cupcake-nya mesti diapain. Jadi satu sprint kita bikin cupcake, kemudian kita minta feedback cupcake-nya oke apa enggak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan feedback. Gitu. Jadi sifatnya memang eksplorasi Bapak Ibu sekalian, karena SOE-nya nggak dikunci. Sprint kedua kita dapat feedback, yaitu kuenya terlalu kering nih, dikasih krim dong, biar lebih enak, biar lebih creamy. Akhirnya kita tambahin krim selama sprint kedua dan kita minta feedback lagi. Gimana, suka nggak cupcake dengan krim? Oh enak, tapi lagi ada tren nih. Trennya red velvet. Adaptasi terhadap perubahan. Kalau kita menggunakan waterfall, susah kita mengadopsi perubahan. Karena sudah dikunci semuanya. Kita sudah harus prediksi semua dari awal hingga akhir. Kalau di sini nggak, kita prediksi sprint by sprint saja. Gitu. Akhirnya kita beradaptasi dengan tren, yaitu ada red velvet. Kasih sprinkle di atasnya. Orang suka apa nggak? Kalau suka, kita bisa
menduplikasi solusi ini. Kita bisa bikin variasinya sampai hasil akhirnya seperti ini Bapak Ibu di sprint kelima. Gitu. Jadi konsep kerjanya memang berbeda dengan konsep top down. Konsep kerjanya di Agile adalah bottom up seperti gambar di sini, yaitu di kanan atas. Saya mau nyebrang sungai, figure it out bagaimana cara nyebrang sungai. Kalau cara kerja waterfall, top down. Kita mau nyebrang sungai, bikin jembatan. Orang-orang mengerjakan itu. Itu cara kerja waterfall. Kita planning semuanya untuk bikin jembatan. Tapi kalau kita cara kerja agile, kita tahu tujuannya apa, kita eksplorasi caranya bagaimana. Karena untuk nyebrang sungai tentu nggak cuma jembatan. Kita bisa bikin tunnel, kita bisa bikin perahu, kita bisa nyebrang, berenang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, cara kerja agile adalah sifatnya bottom up. Konteksnya eksplorasi. Gitu ya. Nah, karena apa? Karena yang namanya requirement berbeda kalau di waterfall, di mana kita mengusahakan requirement sudah jelas semuanya. Kalau di Agile, requirement itu ada yang ketutupan. Fenomena tip of iceberg. Kita mengeksplor hal-hal yang nggak bisa ketahuan kalau nggak dicoba. Memang ini agak-agak membutuhkan risk appetite yang tinggi, yang namanya cara kerja Agile approach. Gitu. Ya. So, sebagai kesimpulan, kapan menggunakan Agile? Apabila ada unsur eksplorasinya, apabila kita butuh kreativitas, innovation, yang sifatnya nyoba-nyoba, kemudian ada perubahan yang nggak bisa kita tolak. Kita harus beradaptasi dengan perubahan, dan yang terakhir, kalau kita nggak punya banyak waktu, kita dikejar dengan timeline yang pendek-pendek. Gitu. Kalau kita punya banyak waktu, ya planning selama-lamanya, sedetail-detailnya, dan nggak ada perubahan sepanjang project. Itu ideal sekali. Tapi sayangnya dengan adanya dunia digital yang kita hadapi sekarang, atau era VUCA, era disrupsi, kita sudah sulit untuk mengendalikan ruang lingkup pekerjaan karena banyak faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi project kita. Gitu. Sebagai summary, kapan menggunakan waterfall atau agile? Waterfall digunakan kalau kita punya environment requirement yang stable. Kalau agile, buatnya unstable. Gitu, ya. Itu summary-nya, dan tentu akan kita eksplor lebih lanjut ketika kita bersama-sama mengikuti training Project Management 101. Ya. Mungkin sekian dari saya, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, boleh tulis di kolom chat-nya. Kita akan diskusikan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, dan mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaannya bisa membantu kita mengeksplor lebih lanjut mengenai approach agile maupun approach waterfall. Mana yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik. Kita harus tahu kapan menggunakan yang mana. Mungkin itu dari saya, Mbak Fani. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Balik ke Mbak Fani. Ya, baik. Terima kasih Coach Atar atas sharingnya yang sangat luar biasa. Ternyata nih Pak, sepanjang Bapak memberikan penjabaran, ternyata banyak nih pertanyaan yang masuk gitu. Kita bacakan dulu ya dari yang pertama dari Ibu Laurin. Cara pendelegasian, monitoring, dan penanganan masalah kepada tim apakah yang nanti akan dibahas di metode ini, Coach? Sorry, boleh diulang? Cara pendelegasian, Oke. monitoring, dan penanganan masalah kepada tim, apakah juga nanti akan dibahas di metode ini, Coach? Oke, sebenarnya konsep monitoring baik waterfall sama agile tuh ada. Ya, Gitu ya. Jadi tentu akan dibahas. Tapi dalam konteks bedanya di mana? Bedanya sebenarnya simple. Kalau kita berbicara waterfall, pendekatan monitoringnya itu rigid. oh, baik. Contohnya apa? Kita ada report, ya kan, kita ada kurva S misalnya, kita ada monitoring daily gitu. Kalau di Agile bagaimana? Nah, di Agile ini memang karena berisiko, kita ada konsep yang namanya daily stand up. Jadi kita meeting setiap hari selama 15 menit untuk membahas progres pekerjaan. Tapi kalau kita berbicara Agile mindset, culture Agile-nya adalah tim harus mandiri untuk memonitor diri sendiri. Oh. Jadi artinya timnya tuh self-managing. Oh, Jadi baik. si leadernya, atau kita nyebutnya Scrum Master, itu nggak perlu setiap hari nanya progresnya sampai mana. Kita mendidik mereka supaya bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sendiri. Oke, baik. Kenapa mereka bisa kayak gitu? Karena kita punya timeline yang 2 mingguan. Sehingga kalau mereka satu sprint gagal,
nggak beres kerjaannya. Betul. Sprint berikutnya gagal. Harusnya orang yang benar punya rasa malu dong, kok gue gagal mulu gitu. Jadi konsepnya itu memang bottom up ya. Jadi kita membangun rasa tanggung jawab ke masing-masing anggota dari tim. Jadi kalau di waterfall kita monitoringnya top down, kita nanya progresnya gimana gitu kan. Ini kita bikin Raci Matrix mungkin. Tapi kalau di Agile sifatnya itu ya trust, ada di Agile Principle Oke. gitu. Itu Baik. mungkin. Ya, baik. Berarti sebenarnya kalau di summary berarti sebenarnya beda juga ya antara daily stand up dengan micromanaging itu jauh beda ya Beda. gitu. Karena Beda. kan walaupun setiap hari kita tetap kasih trust gitu ya. Betul. Kalau micromanaging, saya tanya ke Mbak Fani, udah belum? Udah belum? Iya. Kalau daily stand up, kita memfasilitasikan agar orang-orang tuh berbicara Ya. mengenai pekerjaannya, Hmm. gitu. Yang otomatis Ya. akan mencerminkan progres mereka sebenarnya. Iya, betul. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga Ibu Lauren. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Asril. Bagaimana memanage proyek untuk durasi yang lama? Dan baiknya menggunakan metode mana nih? Wah, ini gimana nih Pak? Kira-kira. Ya, pertanyaan saya akan jawab melalui slide yang tadi ya mungkin ya. Ya. Jadi kalau waktunya lama, artinya kita bisa plan, kita punya waktu yang lama untuk perencanaan. Kalau kayak gitu konteksnya saya prefer menggunakan metodologi waterfall. Oh, baik. Karena kalau kita lihat dalam buku PMBOK sendiri, ada 49 proses, setengah dari prosesnya itu ada di planning. Sehingga ideal sekali kalau waktunya kita punya banyak, kita ya planning sebagus-bagusnya. Gitu. Tapi pertanyaannya lagi adalah, kalau kita ada planning yang cukup lama, detail, gitu, komprehensif, stabil nggak nih project-nya? Ya kalau nggak stabil juga ya kita harus consider, mungkin harus pakai cara lain. Tapi by default jawaban saya adalah kalau waktunya lama kita menggunakan metode waterfall. Waterfall, Gitu. baik Bapak. Mungkin ya. Terima kasih Bapak dan Pak Asril. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Jody Perdana. Ada 2 pertanyaan nih dari Pak Jody Perdana. Yang pertama, bagaimana cara menentukan dan mengelola ruang lingkup proyek yang efektif? Lalu yang kedua, apa saja alat manajemen proyek yang bisa direkomendasikan oleh Coach? Oke. Yang pertama, bagaimana mengelola ruang lingkup secara efektif. Ya. Oke, nanti kita akan bahas juga di Project Management One-on-One, tapi kata kuncinya adalah kita membuat yang namanya WBS, Work Breakdown Structure. WBS adalah suatu metode ya, yang akan menampilkan seluruh ruang lingkup dari pekerjaan kita. Best practice-nya bagaimana? Best practice-nya simple, kita harus collect requirements dulu, artinya kita dengerin keinginan dari orang-orang apa, kemudian kita menentukan bagaimana kita mendeliver requirement-nya, atau define scope, gitu ya. Setelah itu kita create WBS-nya. Jadi struktur dari pekerjaan-pekerjaannya. Struktur itu bukan struktur seperti bangunan sipil ya, tapi struktur kerjanya. Artinya komponen-komponennya apa saja yang mesti kita deliver di sepanjang project, dan seterusnya. Ketika sudah kita bikin SOW-nya atau WBS-nya, itu butuh di-approve, dikunci, kalau istilah saya tadi, yang tadi gambar segitiga ya, kita kunci WBS-nya, kita kunci SOW-nya, supaya tidak banyak perubahan. Gitu. Kalaupun ada perubahan bagaimana? Karena kita ngomongin metodologi waterfall, ya kita membuat suatu change request prosedur, kita bikin suatu template dokumen namanya change request form, kalau ada perubahan harus diisi, kalau di-approve perubahan tersebut kita adjust timeline kita, biayanya. Kalau nggak boleh adjust bagaimana, yaitu tricky equation, itu PM harus bisa manage expectation kalau ada perubahan, bagaimana kita bisa membalancekan komponen-komponen si time dan si cost-nya. Nah, pertanyaan kedua, tools apa atau alat bantu apa tadi ya yang digunakan? Ini kayaknya lebih ke arah software yang ditanyakan ya. Kalau software saya takutnya jadi promosi gitu ya. Tapi saya akan nyebut yang mainstream ya, yang mainstream artinya yang paling sering yang dipakai orang-orang itu Microsoft Project paling sering dipakai. Kemudian ada juga mungkin teman-teman yang background-nya sipil mungkin pernah mendengar Oracle Primavera gitu ya. Tapi let's be honest, mungkin tools yang paling kepake adalah Microsoft Excel. Ya kan? The classic ya Pak? The classic. Terus sekarang WhatsApp Group, Pak.
WhatsApp group. WhatsApp group. Another classic sih, Pak. Betul. Tentu itu bukan tools yang didesain untuk project management. Iya. Tools yang didesain untuk project management biasanya orang-orang menggunakan Microsoft Project gitu atau Ya. Project Planner lah ya yang pakai Microsoft Teams gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Tapi nggak Iya. promosi Microsoft Oh ya. iya. Nggak promosi. Karena terlalu sering menyebutkan ya Coach nih. Microsoft lagi. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Arvita. Ya, mengenai definisi proyek yang telah dibahas nih, Coach. Apakah kegiatan yang memiliki sifat proyek namun dilakukan secara berkala tetap disebut dengan proyek? Gitu. Ya. Jadi mungkin contohnya kalau diberikan sama Bu Arvita ini misalnya rapat pemegang saham atau bantuan sosial itu apakah masih bisa disebut proyek Ya. atau tidak? Oke, 2 contoh tadi ya. Saya rasa itu yes, jawabannya bisa sebagai project. Kenapa? Again, RUPS itu kan mungkin maksimal berapa hari sih? Memang pendek ya. Iya, betul. Mungkin I don't know, ada yang sehari, ada yang 5 hari, macam-macam. Tapi apakah itu temporary? Yes. RUPS temporary, ada awal dan ada akhir. Apakah unik? Jelas unik RUPS. Pokok bahasannya berbeda-beda setiap RUPS. Apakah ada hasilnya? Ada hasilnya. Bagi-bagi dividen misalnya, ya kan? Atau ada kebijakan baru. Dan ada uncertainty RUPS. Apakah pemegang saham menerima laporan dari direksi atau ada hal-hal yang perlu di confirm tapi belum make sure orang-orang pada setuju apa enggak gitu kan. Dan yang kedua tadi contohnya apa? Setelah Tadi contohnya itu kegiatan sosial. kegiatan sosial tentu adalah project gitu ya. In fact, kalau mau saya simplifikasi, yang namanya kerjaan EO, Event Organizer, atau WO, Wedding Organizer, itu pada dasarnya adalah project management. Karena again, temporary, unique, result, dan ada uncertainty. Berarti harus ada 4 atribut itu ya, Ya, betul Coach, sekali. berarti untuk bisa dibilang project. Betul. Oh, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan, mungkin kita lanjutkan ke 2 pertanyaan terakhir kayaknya, Coach ya. Mungkin yang selanjutnya kita bilang dari Bapak Febri Hijrah Saputra. Bagaimana cara mengatasi jika di tengah jalan ada perubahan sistem nih? Jadi kan tadi kita bahas kalau perubahannya itu mungkin waktu. Iya. Ya. Kalau misalnya perubahannya ternyata sistem atau struktur yang berjalan nih, gimana sih kok biar agar proyek itu tetap berjalan sesuai dengan timeline yang ditentukan gitu. Sebelum saya jawab, sistem yang dimaksud atau struktur yang dimaksud apa organisasinya, apa struktur bangunan, sistem itu apakah software yang digunakan? Iya. Tapi saya jawab semuanya deh, nggak apa-apa ya? Boleh, silakan. Kita borong semuanya, Pak. Jadi kalau kita ngomongin, saya ngomongin sistem IT dulu deh ya. Kalau sistemnya ada perubahan bagaimana? Gitu. Pertama-tama, ketika terjadi masalah, itu ada 2 solusi. Pertama, solusi workaround, solusi yang sifatnya temporary. Yang kedua adalah solusi yang sifatnya permanen. Artinya kita memperbaiki masalahnya ke akarnya. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin ada perubahan sistem, berarti ada masalah kan? Di tengah proyek yang kita nggak prediksi. Betul. Gitu. Nah, bagaimana workaround-nya? Kalau kita ngomongin konteks IT, lumayan gampang. Karena kan sistem IT itu kan software. Oh iya, betul. Kita bisa menggunakan sistem yang lama, secara paralel kita menggunakan sistem yang baru. Ya. Jadi ada 2 kaki gitu. Ya. Ya kan? Kita nggak butuh space apapun, karena kita pada dasarnya software. Ya. Kita paling butuhnya server kali ya, atau nggak kalau on cloud ya tinggal subscribe aja cloud services gitu. Jadi kalau sistem IT sebenarnya nggak terlalu susah. Tetap ini adalah perubahan. Gitu ya, tapi kita bisa menggunakan konsep transisi dari yang existing sistem ke yang baru gitu ya. Kalau kita ngomongin struktur bangunan, bagaimana nih? Ya kan? Iya. Ini lebih ribet ini. Iya, sesuatu yang tetap yang agak susah kayaknya. Betul. Ya caranya ya kita harus ketahui dulu pertama-tama emang harus dirubah strukturnya. Bisa nggak kita tolak perubahannya? Gitu, ya kan? Kalau nggak bisa, ya kita harus jangan approve dulu, jangan eksekusi dulu. Kita catat dulu, analisa dulu. Kenapa terjadi ada yang miss terkait struktur? Kemudian kita analisa impact-nya kemana. Ya. Kemudian kita buat semacam analisa biaya, tambahannya butuh berapa. Dan kita minta approval. Terus pekerjaan di situ bagaimana? Sebaiknya di stop dulu.
Karena kalau kita makin kerjakan, cost of change naik. Sebaiknya di stop sampai ada persetujuan. Terus PM-nya bagaimana? Nanti diomelin kalau proyek diberhentikan. Disitulah taringnya PM harus ditunjukin bahwa dia harus speak up bahwa pekerjaan di situ nggak bisa kita kerjakan atau nggak bisa kita lanjutkan karena ada perubahan yang harus disetujui. PM harus speak up kepada manajemen. Karena pada akhirnya proyek berhasil nggak berhasil ada di tangan project manager. Jadi kita harus speak up dan kita harus ngasih tahu kalau nggak disetujui, proyek akan delay. Gitu. Biaya akan membengkak juga karena ada pekerjaan yang nggak bisa diselesaikan. Kalau organisasinya bagaimana yang berubah? Ya kan? Ya kalau organisasi berubah, sebenarnya caranya itu simple. Kita tinggal mengupdate tim project. Jangan lupa, antara tim project dan organisasi perusahaan itu dua hal yang berbeda. Orang bisa dipindah kemana-mana, tapi selama dia di-assign di project tersebut, dia tetap terassign di project tersebut. Oh, baik. Misalnya dia naik jadi VP. Ya. Bukan berarti dia akhirnya lepas dari project, enggak. Assignment terhadap projectnya tetap berjalan. Iya, iya, iya. Di project mungkin dia sebagai analis. Terus di organisasi atau di perusahaan dia udah promosi ke level yang tinggi VP. Tetap dia tunduk kepada seorang project manager. Yang mungkin secara hierarki di bawahnya dia. Gitu. Jadi dikunci roles and responsibility dari tim kita, walaupun organisasi itu berubah. Oh, berarti mungkin nanti di kelas akan ada trik-triknya kali ya Pak ya, kalau misalnya ada perubahan seperti itu yang lebih detail ya Pak ya. Betul, betul. Karena kan pasti apalagi kayak tadi Bapak bilang walaupun seorang individu itu pindah posisi di organisasi tapi tetap tunduk sama project manager. Betul. How to tackle that pasti kan akan ada di kelas ya Pak ya. Betul, Ya, betul jadi sekali. Bapak dan Ibu mungkin yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, ya kan? Oke, pertanyaan terakhir nih, Coach. Ini menarik juga sih. Dari Bapak Miftah. Metode Agile berarti memiliki resiko yang lebih tinggi daripada metode waterfall ya, Coach? Dan langkah apa saja sih yang bisa dilakukan untuk meminimalisir resiko-resiko tersebut? Ya, oke. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi, pertama-tama, risiko yang dimaksud ini adalah risk appetite, keberanian orang untuk memulai. Oke. Gitu, bahwa kita mulai dulu aja. Seperti gambar kelinci tadi kan, Iya. dia nggak usah banyak mikir, mulai dulu aja. Itu kan butuh keberanian. Betul. Tapi bagaimana kita memitigasi risiko keberhasilan proyek? Gitu. Kalau kita perencanaannya secukupnya, mungkin itu pertanyaannya kan? Iya, betul, betul. Nah, untungnya di Agile, kita kan punya yang namanya sprint. Oh ya, yang tadi. Timeline yang sifatnya fix selama 2 mingguan. Quote unquote, pekerjaan yang salah selama 2 minggu harusnya nggak berefek gede-gede amat. Iya. Pekerjaan selama setahun yang nggak pernah terkontrol, itu lebih berisiko dibanding pekerjaan hanya 2 minggu saja. Betul. Jadi timeline yang pendek itu sebenarnya membantu memitigasi kesalahan, ya, karena kita timeline-nya pendek. Ya. Terus cara lainnya bagaimana? Ada. Tadi disampaikan kita nyebutnya daily stand up, gitu. Setiap hari kita ngobrol mengenai pekerjaan kita. Sebenarnya nanti ada diskusi juga dalam training kita ya. Salah satu topik pembicaraan dalam daily stand up adalah apakah ada kendala untuk pekerjaan hari ini. Setiap hari tim project yang menggunakan agile metodologi itu diharuskan dan ngomongin risk management. Hari ini lu mau kerja, risikonya apa? Misalnya risikonya simpelnya, aduh risikonya gue banyak meeting nih, mungkin nggak kelar. Iya. Dengan mengidentifikasi dia banyak meeting, otomatis dia harus mikir dong, Betul. bagaimana caranya dia bisa selesai pekerjaannya. Ataupun kalau nggak selesai, dia harus komunikasi dong ke stakeholders yang terkena dampaknya, bahwa hari ini gue nggak bisa kelar ya. Gitu. Artinya apa? Bukan berarti risikonya hilang, tapi cara kerja agile itu secara nature membuat risikonya itu sudah otomatis termitigasi selama practice-practice-nya dijalankan. Iya. Wah, iya. Terima kasih, Coach. Wah, ini sebenarnya Coach Ahtar sudah menjelaskan dengan cukup detail ya sebetulnya ya, Coach ya. Dan sebenarnya mungkin Bapak dan Ibu pasti masih banyak yang penasaran. Seperti contohnya, memang Agile atau Waterfall bisa diaplikasikan langsung ke proyeknya secara utuh gitu, proyek Bapak Ibu gitu. Ataukah mungkin
resiko apa, bagaimana perhitungan resiko yang tadi atau bagaimana mungkin cara mendelegasikan, mungkin, Bapak masih banyak pertanyaan lain mungkin Bapak dan Ibu. Tapi gimana nih Coach, menurut Coach, apa yang, menurut Coach paling penting dan key point, yang mungkin akan membuat Bapak dan Ibu mendapatkan sesuatu nih di kelas Project Management 101? Oke. Jadi gini, biasanya kalau kita ngomongin training project management, Iya, itu otomatis ngomongin project management waterfall. oke. Itu udah pasti tuh, ngomongin waterfall. Mhm, Di dalam project management one-on-one, mhm, kita nggak cuma ngajarin waterfall, tapi juga ngomongin agile. oke. Jadi output dari training ini, Bapak Ibu sekalian memiliki pengetahuan project management secara general, dan punya 2 jurus. Wah, menarik nih. Jurusnya waterfall, environment-nya stabil. Jurus agile, environment nggak stabil, membuat kita lebih bisa beradaptasi. Wah, Jadi 2 hal itu yang menjadi perbedaan perbedaan. di antara train-train lainnya. Tapi memang ini nggak A sampai Z ya, tapi yang inti-intinya saja. Yang justru mungkin intisarinya yang justru Betul, sangat dibutuhkan betul. dan bisa langsung diaplikasikan mungkin di proyek-proyek Bapak dan Ibu sekalian, betul, Pak. Betul. Nah, itu, baik Coach. Terima kasih banyak atas sharing-nya, juga tanya jawabnya yang cukup menarik juga Coach. Sekali lagi saya ingatkan untuk Bapak dan Ibu yang telah menghadiri webinar ini, Bapak dan Ibu berkesempatan untuk mendapatkan diskon khusus 20% untuk mengikuti kelas Project Management One-on-One ini. Dan diskon ini bisa Bapak dan Ibu pakai sampai tanggal 4 September 2024. Untuk mendapatkan diskon ini dan juga mendaftar, Bapak dan Ibu bisa langsung menghubungi kontak center kami atau link yang kami share di screen Bapak dan Ibu dan juga di chat. Oke, akhir kata, saya Fani, terima kasih telah mengikuti acara ini sampai akhir. Terima kasih juga Coach, dan selamat siang. Terima kasih.